masyarakat itu. Palu ini masih tergantung dengan penyerapan APBD dan APBN. Sudah 5 tahun ini Pak, kalau anggaran proyek itu belum turun, belum cair uangnya kontraktor, nandasa pembeli di pasar orang bilang. Karena kenapa? Bukan tidak dapat uang dari kontraktor juga belum belanja dan sebagainya, sehingga penyerapan anggaran kurang, daya beli juga menurun. Ditambah lagi nih corona Pak, itu lebih setengah mati masyarakat. Nah, kita lihat bersama di Kota Palu ini, yang terutama itu di Lebaran ini Pak, itu pelaku-pelaku kasihan Pak, penjual-penjual kue dan makanan jadi itu sudah menjadi budaya yang bertahun-tahun, di mana mereka bisa menikmati Lebaran itu dari hasil penjualan kue dengan makan makanan jadi, ya kan? Nah, saya sampaikan ke Pak Setio sebagai Kadisupken tadi bahwa kalau bisa subsidi yang 25% tadi itu bisa digerakkan kepada usaha paling mikro Pak, usaha-usaha dadakan itu untuk Lebaran ini. Artinya pemerintah mempunyai 2 skala solusi, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek ini kita ketahui menurut pemerintah pusat, tren COVID ini kan menurun di akhir Mei sampai di awal Juni. Nah ini langkah pendeknya yang sampai Mei Juni ini, teristimewa bulan puasa ini, ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk membantu UKM-UKM ini, terutama itu penjual-penjual kue nanti itu Pak. Ya, jadi subsidi 25% itu kalau bisa sosialisasikan sampai ke tingkat masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara bisa ke masyarakat mendapatkan bantuan subsidi harga 25% tadi itu? Bagaimana caranya? Apa persyaratannya? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang kedua, nah, saya punya solusi nih Pak buat pemerintah, bahwa menurut istimewa buat Pak Samsul ini, Kadis Perdagangan, apa yang Pak Samsul sampaikan itu memang sesuai fakta. Lapangan saya temukan juga seperti itu, terputusnya mata rantai antara penjual dengan pembeli. Pembeli bingung mau ke pasar takut corona, penjual juga berdoa mudah-mudahan banyak yang tapi tidak ketemu. Nah ini sebagai mediasi, bagaimana penjual ini dengan pembeli ini bisa melakukan transaksi menggunakan online. Saya melihat begini solusinya Pak, saya sementara bikin website juga ini. Di Kota Palu ini terbagi dari beberapa kecamatan, itu penjual-penjual sayur-sayur yang contohnya itu kalau seperti di Israel itu ada di Budi Rahmat, ada beberapa penjual sayur, ikan basah dan sebagainya. Itu BTN yang di Munif Rahman itu, Kabonera itu semuanya fokus ke situ. Karena itu yang terdekat. Karena itu juga penjualnya terbatas, sehingga terjadi antrian panjang Pak. Nah ini bahaya juga ya, bisa penularan COVID besar-besaran di situ. Begitu juga terjadi di Tombolotutu, ya kan? Begitu juga di Tawan Juka. Jadi utara, timur, barat ini itu terfokus kepada pasar-pasar yang ada di sekitar rumahnya, tidak lagi ke pasar impres. Terfokus ke situ untuk biji kebutuhan sehari-hari. Nah, kendalanya adalah saya melihat bahwa kita perlu media lapak untuk memberi informasi ke masyarakat bahwa lapak ini bisa digunakan oleh pedagang maupun pembeli untuk melakukan transaksi. Saya sementara bikin website-nya ini Pak Samsul. Saya akan berencana memang mau ketemu dengan Bapak ini, atau mungkin secara kelembagaan Kadin nanti akan membuat website untuk membantu pemerintah untuk menjembatani pembeli dengan penjual ini melalui online. Ya toh. Adapun Grab, ojol dan lain-lainnya itu mereka siap mengantar dengan upah yang sudah ditentukan. Semakin jauh semakin mahal. Kami mencoba memberi jalan ke masyarakat agar tidak banyak membayar ongkirnya Pak, membayar ongkos kirimnya itu, sehingga nanti akan pendekatan penjual kebutuhan pokok ini, terutama sayur dan ikan dan sebagainya itu lebih dekat dari kediaman mereka. Ada 8 tempat titik yang saya sudah temukan yang bisa dijadikan lapak untuk menjual itu Pak, terutama itu untuk belanja kebutuhan dapur itu yang utama itu. Nah, itu jadi kita siapkan lapak. Nah, jadi dinas perdagangan kerjasama dengan Kadin atau secara personal menyiapkan lapak itu, diinformasikan ke masyarakat untuk bisa membeli secara online melalui lapak itu dan digaransi oleh pemerintah. Nah, bila perlu
juga di situ juga ada subsidi itu sangat menguntungkan masyarakat jual maupun Pak. Itu. Jadi pendekatan antara penjual dengan pembeli di sini hadir dengan pemerintah untuk bersinergi, ya kan? Bagaimana caranya kita bekerja sama kali dengan pemerintah agar pembeli dengan penjual ini bisa ketemu dengan aman, tentram, dengan harga murah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya Bung Faisal. Ini berarti pertanyaan sekaligus solusi ya. Nanti dijawab oleh semua narasumber kita berarti. Oke, penanya selanjutnya saya persilakan kepada Muhammad Nur, Bapak Muhammad Nur, Direktur Eksekutif Kadin Kota Palu. Pada Pak Nur saya persilakan. Silakan Pak Nur. Di open ini ya, Anur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Pak mungkin singkat saja. Kebetulan Pak Ketua di sini hadir Kepala Dinas PU Kota Palu, Haji Iskandar. Jadi mungkin selama ini mungkin yang paling banyak memang terdampak daripada COVID ini adalah pelaku UMKM, karena pelaku UMKM ini paling banyak menyerap tenaga kerja, sehingga efeknya dua, baik bagi pengusahanya maupun yang dipekerjakan, jadinya imbas dua arah dia. Tetapi ada satu di sini Pak, seperti yang saya sambung tadi bahasanya dari Pak Faisal kan, ini saya khusus saja di satu sektor saja itu, jasa konstruksi Pak Kadis. Jadi yang saya sampaikan ini Pak, apapun namanya di Kota Palu ini tidak pernah lepas bahwa perputaran roda keuangan dan belanja Kota Palu ini dipengaruhi oleh sektor jasa konstruksi. Oleh karena itu kalau jasa konstruksi tidak jalan, itu susah mau ditingkatkan bagaimanapun keinginan kita untuk mempercepat berkembang UMKM dan nilai jual dan nilai beli. Sangat-sangat dipengaruhi oleh sektor jasa, khususnya jasa konstruksi. Oleh karena itu kebetulan ada Pak Kadis mungkin di sini. Saya tidak poin saja Pak, langsung saya mungkin minta penjelasan kira-kira apakah jasa konstruksi bisa jalan di Kota Palu dalam kondisi COVID-19 ini. Apakah bisa mungkin waktu jalan, sehingga dengan jalannya jasa konstruksi mungkin saya tahu bahwa dapat mungkin batalkan tidak seluruhnya. Kemudian tahu juga kemarin ada surat edaran lagi, saya lupa tahu tanggalnya dan bulannya nomornya, tapi 2020 ini harus beli pemotongan 10% dari lalu. Baru lagi dianggap itu edaran lagi menyesuaikan dengan kebutuhan penanganan COVID-19. Ya, kami sangat ikut menjelaskan Pak Kadis mungkin kira-kira arah jalan jasa konstruksi di Kota Palu ini Pak. Saya mewakili satunya dari Gapinsi Kota Palu. Saya bisa bertanya itu, mudah-mudahan semua asosiasi jasa konstruksi, jadi UMKM di sini sudah banyak bercerita. Ada Pak Rizky di sini sebagai mediator dari para UMKM Kota Palu. Kemudian ada juga Pendakop di sini, Pak Kadis Pendakop dan UKM. Ada juga mungkin sudah banyak bergerak di bidang situ Pak. Tapi jasa konstruksi juga ini memiliki karyawan Pak, memiliki keluarga. Mereka juga butuh hidup. Oleh karena itu mungkin saya cuma sekali lagi Pak Kadis, mungkin apakah kira-kira bisa jalan atau tidak. Baiklah, mungkin demikian Teksan. Terima kasih banyak. Pak Nur, kalau ada pada Kepala Dinas PU ya, itu artinya. Baik, Pak Nur bertanya tentang bagaimana dengan jasa konstruksi, karena bagian dari unit usaha yang bisa menyerap tenaga kerja dan orang di Kota Palu. Ada satu lagi penanya sebelum kita serahkan ke narasumber untuk menanggapi, yaitu Pak Riki kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Perkenalkan, nama saya Riki. Saya di Kadin itu di bidang permodalan dan perbankan. Termasuk saya juga di HIPMI itu ketua bidang tata ruang
PU dan Pembangunan Desa. Nah, kebetulan di sini ada Kepala Dinas PU, Pak Haji Iskandar. Selamat malam, Pak. Mungkin nanti di sesi yang lain kita bisa komunikasi, Pak. Ya. Ya, jadi malam ini saya tertuju kepada Pak Gamal selaku Kepala OJK, Pak. Selamat malam, Pak. Pertanyaan saya satu aja, Pak. Di perbankan kan ada plat merah sama plat hitam. Nah, yang saya mau tanya, saya adalah debitur di plat merah dengan plat hitam. Nah, kalau di plat merah itu kita sudah ada kebijakan langsung dari pemerintah pusat. Jadi memang kita dibantu, Pak. Cuman di plat hitam itu sampai sekarang belum ada kebijakannya, Pak. Jadi yang ada itu debitur hanya disampaikan kalau masih sanggup silakan dibayar. Nah, ini setelah kita survei, ya saya sih survei secara pribadi, Pak. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu mungkin kita masih sanggup, Pak. Tapi kalau sudah berjalan 4, 5, 6 bulan, ya mungkin pikiran dia yang terjeleknya ini sepertinya banyak debitur yang asetnya itu akan diambil oleh bank, Pak. Karena ya dari kebijakan itu khususnya untuk plat hitam, Pak. Saya rasa itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Pak Rik ini cukup tajam, sangat tajam terkait dengan bagaimana perbedaan kebijakan di perbankan, di lembaga keuangan yang plat merah dan plat hitam tadi yang ditujukan kepada Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah. Sudah ada 4 penanya, saya beri kesempatan satu lagi sebelum beri kesempatan kepada pembicara narasumber. Ada satu penanya lagi. Cukup dulu, Silakan, belum. Pak Abdul Wahid. Silakan di-unmute, Pak. Di-unmute, Pak. Ya, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi menarik apa yang disampaikan oleh narasumber utama dan narasumber pembanding ya. Ya. Jadi saya langsung masuk pada narasumber utama dari Prof. Ridwan tadi yang mengajukan konsep triple helix ya, yang sinergi antara UMKM, pemasok, online. Ini juga ada beberapa saran ya yang diberikan tadi oleh Muhammad Rahli tentang penguasaan teknologi supaya segera, karena itu juga penting ya. Jadi saya melihat di Kota Makassar ya sebagai masukan ya Pak Prof, bahwa antara penjual dan pembeli sudah buka warung sendiri. Jadi mereka itu sudah membuka aplikasi ya, bahkan sampai pada pasar sayur mayur yang terkenal di Kota Makassar sudah membuat aplikasi. Jadi memotong juga karena barangkali dari pikiran saya ini terlambatnya penguasaan teknologi bagi usaha kecil, mikro dan menengah itu ya, itu jadi masukan. Kemudian terkait dengan narasumber utama tadi dari Kepala OJK Pak Gamal ya, tentang restrukturisasi itu. Jadi dari BNI pernah, kebetulan juga ada teman anak saya yang masalah perbankan juga dia. Jadi dia ambil dana kur ya. Dia jawaban dari BNI itu juga masih menunggu petunjuk dari pusat. Itu barangkali harus sikapi bagaimana solusinya. Ya. Nah, kemudian juga ada teman ini yang bermasalah karena tidak punya kemampuan bayar ya, seperti apa SOP-nya itu sehingga juga bisa dilakukan ya.
Kemudian terkait dengan saran dari narasumber pembanding ya Pak Gufran tadi yang menekankan kepada pemerintah harus berperan penting ya memberi bantuan. Dan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Prof. Arif Husori ya berjudul mengukur ongkos ekonomi ya sesungguhnya dari pandemi COVID-19. Jadi hasil analisis penelitian itu menyimpulkan bahwa intervensi kuat pemerintah seperti PSBB yang efektif itu ternyata menurunkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 persen itu tanpa stimulus fiskal ya, dan 1,8% dengan stimulus fiskal. Itu barangkali masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Wahid. Baik, ada 5 penanya, Pak Rizky, kemudian Pak Faisal, Pak Nur tadi, lalu Pak Riki sama Pak Abdul Wahid. Pertanyaannya saya pikir sudah dicatat oleh para narasumber utama tadi. Menghemat waktu, saya persilakan pertama kali Pak Gamal selaku Ketua OJK, kemudian nanti Pak Setio, lalu kemudian Pak Samsul untuk menanggapi 5 penanya yang sudah menyampaikan pertanyaan maupun gagasannya tadi. Saya persilakan 10 menit Pak ya untuk menanggapi setiap narasumber. Baik, terima kasih Pak Iksan. Ya, saya coba jawab tadi dari Pak antara pertanyaan narasumber pembanding tadi dengan pertanyaan Pak Rizky itu ada korelasinya ya, hampir mirip karena terkait pada pengurangan bunga dan penambangan. Kemudian lagi ya. Soal Milo dimudahkan untuk sama ya. Oke. Baik, yang untuk pertama tadi ya, pertanyaan dari Pak Rizky sekaligus juga Front ya terkait dengan masalah adanya pengurangan bunga yang tertunda. Begini, setiap bank itu memiliki kebijakan, yang sudah diatur oleh masing-masing bank itu. Nah, kami dari OJK ya dalam melakukan pengawasan terhadap sebuah bank, yang pertama memang kita pegang SOP mereka. Artinya apa? Bank itu sudah melaksanakan fungsinya itu didasari pada ketentuan internetnya dulu dia harus lakukan dengan merujuk pada ketentuan yang di OJK. Nah, terkait dengan pengurangan bunga, ini masing-masing bank memang ada. Sangat dimungkinkan ada pengurangan bunga dilakukan oleh suatu bank dalam rangka upaya penyelamatan kredit itu. Kenapa? Karena bank itu sudah menghitung berapa jumlah yang sudah dibayarkan oleh si debitur tadi, sehingga kalau dikapitalisasi dengan kewajibannya itu agak berat, maka bank mengeluarkan satu kebijakan. Ada pengurangan. Dari ini sifatnya kebijakan. Kebijakan artinya memang diatur secara SOP masing-masing bank boleh dilakukan. Nah, kalau kami dari OJK ya terkait pengurangan bunga yang dilakukan bank itu menjadi satu bentuk objek pemeriksaan dalam rangka apa dilakukan pengurangan bunga. Kalau memang ada indikasi debitur ini tidak bermasalah atau baik-baik saja. Tetapi kalau dalam keadaan upaya penyelamatan yang dilakukan bank itu sangat dimungkinkan. Misalnya kreditnya bermasalah, sudah macet, ada perhitungan bunga yang tertunggak sekian lama. Apa yang bisa diharapkan? Yang pokok saja sudah harus jelas kembali, itu bank sudah bersyukur. Apalagi mau diminta untuk sisa bunganya lagi. Ini ada kebijakan yang dikeluarkan oleh bank dengan mengajukan surat
permintaan berupa pengurangan bunga. Ini bisa dilakukan oleh bank. Tadi saya katakan bahwa ini adalah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh bank. Nah, terkait dengan penambahan modal dalam rangka untuk kaitan dengan COVID-19 misalnya, Pak, ini juga sangat dimungkinkan pada PDBK ini. Apabila ada perusahaan atau ada debitur yang terdampak tadi, ataupun langsung atau tidak langsung, tetapi sangat membutuhkan kerja, maka ada kembang yang dilakukan berdasarkan hasil asesmen. Itu sangat dimungkinkan untuk dilakukan top up. Jadi top up-nya boleh diberikan. Nah, ini bisa juga dilakukan upaya penyelamatan juga, sekaligus diberikan perpanjangan jangka waktu untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada debitur untuk mengansur kreditnya. Jadi penambahan modal itu bisa juga dilakukan, Pak. Kemudian yang terkait dengan perbedaan pertanyaan Pak Riki, saya langsung ke Pak Riki dulu ya. Pertanyaan Pak Riki yang terkait dengan perlakuan kebijakan antara bank plat merah dengan bank plat hitam, barangkali begitu maksudnya Pak Riki ya. Ya, ini juga. Jadi kalau di bank-bank perlakuannya di bank BUMN dan katakanlah bank swasta nasional ini pasti berbeda. Karena kan kalau kita ketahui bersama bahwa bank-bank yang di plat merah ini kan dimiliki sahamnya oleh pemerintah. Tentunya kebijakannya itu sudah jelas. Karena pemegang sahamnya kan adalah pemerintah sendiri, BUMN sendiri, menterinya jelas. Nah, kebijakan yang dilakukan biasanya oleh bank-bank pemerintah ini cenderung memang dianggap lebih fleksibel daripada yang di bank-bank swasta. Ini yang banyak kita baca, yang banyak kita dengar, yang banyak kita lihat dalam setiap informasi yang disampaikan di media, bahwa kalau bank plat merah ini masih memberikan sedikit toleransi, katakan seperti itu. Namun kalau di bank plat hitam ini agak kesulitan. On proses, terlalu panjang birokrasinya, harus menunggu dari pusat. Ya, kita ketahui bersama bahwa tidak semua bank-bank besar ini diberikan kewenangan sepenuhnya oleh pusat untuk kantor-kantor cabangnya. Ada kewenangan-kewenangan yang sifatnya hanya kewenangan bukan memutus, tetapi kewenangan hanya untuk dalam rangka sifatnya meneruskan permohonan untuk mendapatkan persetujuan, kemudian dilon-komitekan, kemudian nanti diputuskan bersama, barulah disampaikan kepada cabang tersebut. Nah, terkait dengan kewenangan yang terbatas inilah kadang-kadang memang membutuhkan waktu yang panjang. Inilah yang kadang-kadang kita lihat di bank-bank, khususnya di bank-bank yang plat hitam tadi ini, karena kepemilikannya juga kita tahu persis bahwa ini adalah kewenangan swasta sebetulnya, sehingga kalau kita belajar di prinsip ekonomi, tentunya pemegang saham ini adalah selalu berharap ada dividen, ya kan? Jadi membuat suatu perusahaan itu kalau tidak mendapatkan dividen buat apa bagi disiplin ekonomi. Nah, begitu juga lah bank ini beroperasi. Nah, sangat diharapkan sehingga mekanisme yang diatur oleh bank-bank plat hitam tadi ini cenderung agak lambat dibandingkan dengan yang bank BUMN. Contoh misalnya begini, Bapak dan Ibu sekalian, kalau untuk kredit-kredit yang sifatnya yang misalnya katakanlah seperti KUR yang kemarin, itu kan langsung begitu terjadi COVID-19 tidak perlu ribut. Kenapa? Sudah ada garansi dari Menteri Perekonomian. Semua itu ditanggung oleh pemerintah, tidak perlu lagi dikhawatirkan. Itu tidak akan menjadikan suatu perdebatan. Namun, kredit-kredit yang produktif yang lain yang tidak di-cover atau tidak di-backup oleh satu instansi atau satu lembaga, itu menjadikan bank ini sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati dalam memberikan relaksasi atau keringanan. Nah, inilah dia melihat. Nah, terkait dengan saya sambung lagi dengan pertanyaan yang tadi, bagaimana nasibnya kalau debitur tadi sekarang ini sudah 2 kali ditimpa tangga? Yang lalu kita mengalami gempa, kemudian sekarang kena COVID. Belum satu selesai persoalannya, ditambah lagi yang sekarang. Tetap akan bisa dilakukan relaksasi atau diberikan keringanan oleh bank. Karena yang sekarang berjalan ini baru 1 tahun, Pak.
Jadi restrukturisasi yang dilakukan perbankan kemarin dalam rangka gempa, likuifaksi tsunami kemarin, itu masih berjalan. Bahkan ada bank yang memberikan sampai jangka waktu 3 tahun. Namun terpapar lagi dengan COVID. Maka langsung bank ini sekarang sudah banyak langsung melakukan restrukturisasi untuk meringankan beban nasabahnya lagi. Karena memang kondisinya benar-benar terdampak sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan. Sayang sekali saya tidak membawa data ya yang lengkap bahwa saat ini perbankan di Sulteng itu sudah melakukan persetujuan restrukturisasi kepada beberapa debitur ya, jumlahnya mungkin sudah mencapai miliaran juga ya, termasuk bank-bank besar, bank pemerintah maupun bank-bank kecil, dan termasuk juga perusahaan pembiayaan. Karena laporannya itu sudah ada Pak, sudah ada masuk. Terus saya ke eksekusi agunan ya, perbedaan perlakuan dengan swasta agunannya. Ya, tadi ini masih kaitan dengan eksekusinya ya, terkait pada seolah-olah bank ini nanti harapkan adalah eksekusi pada agunan. Ya, skemanya sebenarnya kalau kredit itu sudah bermasalah, memang ada batasan yang diberikan oleh bank, baik itu pemerintah maupun swasta, karena sudah diatur oleh OJK bahwa dia boleh memiliki kredit bermasalah, tapi harus ada tindak lanjut penyelesaian yang waktunya diberikan. Makanya ada negosiasi antara bank dengan debitur. Nah, kalau bank pemerintah biasanya proses penyelesaian akhirnya jika memang tidak ada jalan keluar, terpaksa harus dilelang melalui lembaga lelang negara. Namun kalau swasta biasanya dieksekusi oleh bank itu sendiri melalui pengadilan langsung. Nah, terkait dengan skema eksekusi agunan, ini karena tadi saya sampaikan bahwa bank-bank swasta ini memiliki mata rantai yang tidak dalam posisi memutus, semua harus koordinasi ke pusat. Jadi tidak bisa dia langsung memutuskan boleh memberikan atau tidak boleh memberikan, hanya sebatas bisa mengusulkan dan menunggu keputusan dari pusat. Ini yang selama ini kita pantau di OJK. Nah, apa? Surat pengaduan yang masuk ke OJK itu sangat banyak Pak jumlahnya. Jadi kita biasanya melihat, kita korelasikan nama ini, kita cek di Slick, ternyata memang sudah pernah masuk dan sekarang menjadi debitur bermasalah di salah satu bank. Kita lihat, oh prosesnya masih di sana. Kita konfirmasi kepada bank yang bersangkutan, bagaimana dengan penyelesaian ini? Sementara masih proses Pak. Nah inilah tadi yang disampaikan oleh Pak Riki tadi. Mungkin bisa dipahami Pak, mekanisme yang ada seperti itu. Nah, kalau debitur bagaimana untuk debitur hilang kemampuan bayar? Nah, bagaimana dengan debitur yang kemampuan hilang bayar ini? Ini dalam rangka COVID kan kita bicara Pak ya, kita katakanlah begini. Yang gampang aja Pak. Kita sekarang merasakan ini akibat diberlakukannya WFH ya, banyak usaha-usaha kecil kita, mikro kita ini yang kesulitan dalam menjual, katakanlah rumah makan. Akibat kita tidak boleh ke sana kemari, penjualan jadi tidak bisa dilakukan, akhirnya terjadi ini. Nah, inilah yang menjadi alasan utama yang perlu disampaikan kepada bank atau kepada perusahaan pembiayaan agar dapat diberikan restrukturisasi berupa keringanan pembayaran, apakah sifatnya penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu yang maksimalnya adalah 1 tahun. Karena kenapa diambil 1 tahun? Ya diprediksi bahwa COVID ini paling lambat itu 1 tahun selesai. Nah, beda dengan kejadian gempa yang kemarin yang terjadi 28 September 2018 kemarin. Ini kan bank sampai memberikan toleransi 3 tahun. Karena memang kita benar-benar hancur. Nah, ada yang bisa bergerak, tapi alhamdulillah kemarin yang tumbuh justru UKM yang maju. Ya, akhirnya kita mengatakan bahwa pulih karena apa? Ditopang oleh usaha-usaha mikro tadi. Nah, kaitan dengan yang ini tadi Pak, kalau yang terpapar tadi, inilah salah satu yang kita harapkan debitur tadi itu menyampaikan permasalahannya, kemudian
mendownload atau meminta formulirnya dengan melengkapi data-data yang ada, itu diajukan. Insya Allah akan diproses. Karena kami pantau, Pak. Setiap bulan kita akan memantau dan setiap minggu kita harus melaporkan berapa bank ini proses, berapa yang ini yang sudah disetujui. Kita proses dan itu kita laporkan ke pusat. Dan semuanya kita pantau seperti itu. Itu Pak Iksan mungkin itu ya, karena saya juga waktu saya batasi karena nanti terlalu banyak yang lain. Baik, terima kasih Pak Gamal. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Gamal tadi sudah cukup menjelaskan beberapa pertanyaan dari kawan-kawan penanya tadi. Insya Allah di lain kesempatan akan dilanjutkan lagi. Saya lanjut ke Pak Setio, Kepala Dinas UMKM, untuk menjabarkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan tadi. Saya persilakan Pak. Iya, terima kasih. Ini yang terkait dengan pertanyaan Pak Rizky. Ya, memang kami juga kami juga sudah kemarin coba mengkaji. Memang ya bukan mengkaji, mencari formulasi sebenarnya, mencari formulasi ini kan kaitannya penanggulangan wabah ini kebijakannya ke kanan, kebutuhan ini ke kiri, jadi nggak ketemu nih, saling bertolak belakang. Tapi bagaimana caranya kami mencoba menyikapi, memang waktu itu meramu bagaimana caranya ada spot untuk penjualan teman-teman khususnya PKL satu titik gitu, tapi ketentuan pembatasan fisik ya kita penuhi, ketentuan pemenuhan kelengkapan fasilitas keselamatan dan kesehatan kita penuhi. Coba kita ajukan ini kemarin, tapi kendalanya itu lagi satu lagi itu memang nggak bisa untuk membuat itu. Nah ini waktu itu awalnya juga sempat bingung juga nih harus bagaimana ini, satu sisi ke kiri satu sisi kanan nih, jalan tengahnya memang jalan tengahnya online. Sampai kemarin kami dengan Pak Rizky dengan Grab juga sudah sepakat kalau seandainya dibuka di situ satu titik sebagai proyek aja dulu, sama Grab akan dibikinkan satu aplikasinya khusus untuk 36 pedagang itu. Nah itu di share, ada share lokasinya, ada daftar menunya, ada harganya semua. Ini sudah bisa dibuang untuk bisa di cover. Tapi memang kelemahan sekarang yang disampaikan juga dari teman-teman pelaku khususnya PKL itu yang kemarin mencoba untuk difasilitasi menjual di rumah itu secara online tidak efektif karena tidak semua orang juga akan kenal itu. Memang harapannya bagaimana Pak? Ada spot yang bisa dibuka, orang bisa tahu, terus kemudian di situ ada Grab-nya, ada semua, tapi ketentuan masalah kebijakan itu kita penuhi. Tapi juga belum bisa menemukan satu gym untuk bisa seperti itu. Ini juga yang problem karena memang harapannya memang ya siapa yang menjamin terjadi kontak fisik lagi seperti itu. Nah ini yang memang harus coba kita pikirkan bersama. Memang online itu penting untuk bisa, tapi bagaimana itu bisa dikenal kalau nggak ada titik. Makanya sempat juga kami juga bingung, ada pertanyaan apa bedanya kita dengan pedagang di pasar itu. Nah, itu yang kadang juga apa bedanya. Nah, kita juga mencoba fasilitasi seperti itu, tapi ujung-ujungnya gitu lagi diminta untuk tidak ke arah itu. Ini menjadi satu problem yang sama-sama meminta itu kami menghadap Pak Rizky ke Pak Wali Kota. Kaitannya dengan Pak Faisal, ini juga saya terima kasih saran dan masukannya ini Pak, yang kaitannya yang 25% ini untuk subsidi. Secara teknis mungkin nanti kami juga belum bisa menjelaskan karena jumlah dan jumlahnya belum kami terima. Tapi masukan untuk mengutamakan, diprioritaskan pelaku usaha yang dadakan ini menjadi masukan kami. Apakah bisa disinkronkan nanti dengan jumlahnya, jenisnya seperti apa, modelnya seperti apa, nanti kami harus ini kan intinya sih memberikan subsidi ke pembeli
ke pembeli yang tadi saya bilang ini dijual 100.000 bisa dibeli cuma 75.000, yang 25.000 ditanggung. Nah, mekanisme seperti apa? Apakah nanti terkait dengan sistem warung online? Nah, ini kita belum tahu apakah terpisah, karena kalau warung online ini nanti memang aplikasinya sudah disiapin sama klaster yang ditunjuk, ini udah disiapin. Nah, ini tinggal mengakses. Memang warung online ini nanti yang ditunjuk adalah salah satunya memang warung itu sebenarnya bukan warung, ini ada bahasa barangkali kalau di tempat kita mungkin kios, tapi kios yang sedikit bagus, menguasai IT, ada kelengkapannya yang memang barangkali komputer yang bisa nanti mengupload semua daftar. Itu warung online itu sebenarnya mungkin kita jelaskan di sini membantu untuk memfasilitasi kebutuhan bahan pokok, termasuk seperti beras, tepung, terus kemudian ada kurma, terus ada lagi 9 bahan pokok lah kaitan dengan itu yang nanti mengantisipasi di pemenuhan di kebutuhan lebaran. Saya kira lebih ke arah itu. Terus kemudian ini dari Pak Ramli, mungkin di dalam diskusi ini juga kami sampaikan bahwa memang betul kita bukan hanya di pelatihan manajemen kita harus lebih banyak vokasinya, kita lebih banyak ke peningkatan kapasitas SDM. Kita juga sebenarnya sudah menjalankan Pak dari 2018 kan sudah kembali besar. Itu ada kembali besar. Ini pelatihannya memang kaitannya untuk pemenuhan kapasitas kualitas SDM atau tenaga kerja yang ada. Kami juga mengharapkan pada kesempatan ini mungkin bisa diinformasikan ke semua teman-teman yang memang ingin mengikuti pelatihan tersebut, menyampaikan ke kami, mendaftarkan ke kami, sehingga kami punya masukan. Yang selama ini kami sudah jalan adalah di IT, di programmer, terus kemudian untuk yang telekomunikasi, terus perhotelan, terus kemudian di personalia. Nah, kita mencoba juga untuk melebarkan kembali besar di Bandung, Semarang, itu kaitannya dengan perbengkelan dan otomotif dan plus gitu. Nah, pelatihan lain apa yang dibutuhkan? Nah, coba siapapun yang nanti mengharapkan untuk mengikuti program itu, tapi harapannya adalah syaratnya adalah tidak terikat dengan pendidikan formal. Tidak terikat dengan pendidikan formal. Supaya tidak kuliah lah seperti itu. Nah, semua biaya transport, akomodasi apa semua ditanggung semua oleh balai besar. Walaupun memang pelaksanaannya nanti ada seleksi karena kuotanya biasanya kemarin kita terakhir memberangkatkan 22 kalau nggak salah, 22 orang kita berangkatkan. Yang sudah keluar kita sekitar 38 orang, semua sudah mempunyai sertifikasi kerja, jadi di hotel di mana kita. Kemarin kita juga semakin banyak yang masuk, semakin banyak yang memberikan atau mendaftarkan ke kami khususnya di bidang pentaraker, itu jadi bahan kami untuk bisa mengusulkan ke balai besar di Bekasi, di Bekasi, Palembang, Bandung untuk minta kuota lebih banyak lagi. Ini gambaran dari kami, ya memang kaitannya dengan saya kira contoh tadi dari Pak Ahmad, kita lebih banyak kita berpijak dengan regulasi yang ada. Ini sebagai dirijennya ini yang menjadi jembatan secara langsung dan paham lebih jelas secara langsung adalah dari OJK, karena dari kementerian pasti akan harus satu seirama dengan OJK. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang nanti kami tambahkan lagi. Terima kasih. Tadi Pak Seto yang
perlu digarisbawahi dari pertanyaan daripada para peserta itu adalah apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kota untuk 2 bulan sebagai langkah untuk menangani. Oh iya, ini kaitannya yang 2 bulan, saya kira Pak Samsul ini, Pak Kadis Perindak yang tergabung di dalam tim atau di posko induk, ini Pak mungkin bisa, saya kira Pak Samsul lebih jelas dan bisa lebih rinci yang kaitannya dengan 40 miliar itu Pak ya, yang di APBD itu yang disiapkan itu untuk apa semua. Mohon bantuannya Pak. Mungkin dan nanti kita bicara lagi. Baik, terima kasih Pak Setio. Saya lanjut langsung ke Pak Samsul untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta tadi. Barangkali dipertajam lagi spesifik apa yang harus dilakukan oleh Pemkot ini terkait dengan penyelamatan UMKM, terutama dampak COVID di 2 bulan ke depan ini, inline dengan pertanyaan kawan-kawan tadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Beberapa termasuk Bang Faisal tadi yang terkait dengan pengalihan, memang beberapa IKM sudah beralih sedikit menjadi tukang jahit rata-rata. Saat ini ada pesanan dari Pak Wali juga terhadap ada IKM-IKM untuk membuat masker, memang iya. Karena memang kita upayakan ada pemilahan Pak, dengan kesulitan mendapatkan masker khususnya untuk di kesehatan, petugas kesehatan yang paling di garda depan dalam penanganan COVID, kita upayakan mereka menggunakan masker yang memang standar. Nah, sementara masyarakat kita upayakan yang memang dibuat menggunakan kain. Makanya saat ini kalau nggak keliru Pak Wali sudah pesan sekitar 62.000 yang nanti akan dibagikan. Saat ini pun sudah dibagikan melalui pintu-pintu masuk, 3 pintu masuk, yaitu yang di Tawaili, kemudian Pantoloan, kemudian di Watu Sampu. Itu yang kita edarkan melalui masyarakat supaya sambil memberikan promosi kesehatan pada mereka untuk selalu menggunakan masker apabila keluar rumah. Itu yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Setio, memang pemerintah Kota Palu sudah mengalokasikan melalui Dinas Sosial kalau nggak keliru. Nah, cuman penggunaannya adalah ini perlu analisa, karena memang itu bisa dicairkan ataupun bisa digunakan apabila kita melakukan satu keadaan darurat. Karena ini terkait dengan keadaan darurat, Pak, KLB, atau yang diistilahkan saat ini adalah PSBB. Nah, PSBB itu tidak gampang, karena memang kita harus melakukan analisa dari sisi perkembangan masih positif itu sekitar 12, 8 dirawat, 2 meninggal, 2 sembuh. Saat ini 8 sementara dalam perawatan yang terkonfirmasi positif. Tapi perkembangannya insya Allah moga-moga landai sehingga tidak terjadi. Nah, di situ yang sementara kita pertahankan karena memang posisi yang disediakan oleh Pak Wali melalui Dinas Sosial itu dikondisikan untuk keadaan-keadaan tertentu yang harus didiskusikan. Karena memang kalau tidak itu akan berisiko dari sisi hukum. Karena yang akan kita tangani nanti termasuk dari UKM, kemudian IKM terdampak termasuk 24.000 KK enggak itu yang memang masuk kategori fakir miskin ataupun dalam kemiskinan. Nah, itu yang masuk di data di sosial. Memang Pak Wali juga memerintahkan di dalam penanganan saat ini kan kita sudah membuat ruang-ruang kaitannya dengan penanganan terhadap terdampak COVID, yaitu yang ODP dan OTG akan dilakukan perawatan pada 2 tempat, yaitu di Wisma Haji dengan di di Rusunawa di Pantoloan, dan termasuk pos-pos yang ada pada 6 pos, dan 6 pos ini dengan tenaga yang cukup besar dan itu butuh makan. Dan ini yang diperintahkan oleh Pak Wali, khusus yang pasien memang khusus diperlukan gizi, tapi untuk yang petugas-petugas itu diupayakan memang secara bergiliran IKM ataupun UMKM yang bergerak di bidang makanan itu bisa terlibat
supaya dari rumah tangga nggak yang diperintahkan untuk bisa bergiliran pada UMKM yang memproduk makanan secara bergantian yang nanti akan dilakukan pembayaran oleh rumah tangga. Itu perintah memang diperintah langsung oleh Pak Wali supaya bisa menunjukkan, mempertahankan daripada UMKM yang ada. Terkait memang ada kemarin saya terima surat dari Ciranindi, ada permintaan masyarakat untuk melakukan pasar Ramadan. Ini mungkin besok saya akan coba bicarakan dengan kepolisian dengan konsep moga-moga yang disampaikan oleh Bang Rizky. Bang Rizky tidak perlulah ke sana, kita akan konsepkan moga-moga bisa diizinkan kepolisian, tapi tetap dengan melakukan protokol COVID. Nah, di beberapa titik lokasi-lokasi kita coba untuk kita lakukan itu. Rencana kita akan undang beberapa instansi vertikal dan juga dari kelurahan serta dari kecamatan. Saya kira itu aja, Bang Iksan, yang kami sampaikan. Makasih. Baik, Pak Kadis Perdagangan. Sebetulnya ada pertanyaan lewat chat. Sebentar saya akan sampaikan. Ini ada korelasinya dengan penyampaian tadi bahwa masalah stimulus tadi, baik itu untuk kesehatan maupun untuk ekonomi, pelibatan IKM dan UMKM tadi, bahkan ke katakanlah bantuan langsung, tapi siapa problem yang dihadap oleh masyarakat ini atau UMKM ini atau IKM kan adalah di daya beli sebetulnya. Nah, solusi di daya beli ini kan harus dipikirkan formulasinya ke depan oleh pemerintah kota, karena hal ini terkait dengan pedagang, penjual, UMKM sudah menyiapkan dagangannya, mungkin juga sudah via online, kemudian daya beli turun, nah tidak ada pekerjaan yang menghasilkan dengan nilai lebih, kan tidak bisa. Ini mungkin nanti akan perlu ditanggapi lebih tajam lagi oleh Pak Kadis, supaya nantinya ini para peserta audiens kita ini bisa jelas dan terang benderang. Baik, tadi ada pertanyaan Pak Abdul Wahid ditujukan kepada Pak Prof. Ridwan terkait triple helix dan metode online tadi. Barangkali bisa ditanggapi Pak Ridwan. Saya beri waktu 5 menit Pak, habis itu kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Oke Pak, terima kasih banyak atas kesempatan kepada saya. Sebenarnya begini Pak, tadi yang saya tawarkan itu dengan triple helix itu, saya setuju tadi dengan ada tadi yang penanya bahwa harus mempertemukan antara pembeli dengan penjual. Itu yang harus kita lakukan. Nah, tadi saya sudah tawarkan bahwa kita membuat task force atau toko online. Online inilah yang mempertemukan antara pemasok dengan UMKM dengan konsumen. Nah, di mana di dalamnya kita melibatkan tadi apakah itu Gojek atau Grab itu ongkirnya gratis. Ya, ongkirnya gratis, kemudian itu dijadikan ya ada kan tadi stimulus. Itulah yang digunakan untuk mempertemukan tadi ini. Jadi ada toko online, misalnya seperti yang kita lakukan sekarang, yang kita lihat sekarang, ada Lazada, ada Babe. Kenapa kita tidak pakai model itu? Ya. Hanya yang perbedaan nantinya bahwa kalau Lazada atau Babe itu kan ada ongkir. Nah, yang kita mau lakukan nanti di sini, ini usulan saya bahwa toko online tadi ini, ya katakanlah kita berikan nama misalnya toko COVID-19 atau toko corona barangkali. Nah, itu mempertemukan. Jadi melibatkan Gojek, melibatkan apa saja, ongkirnya gratis. Itu yang saya akan tadi. Saya kira demikian kayak tanggapan. Ya, nanti itu akan ditanggapi juga bahwa semua akan serba online, tapi kalau kemudian daya belinya turun, nah itu yang menjadi PR kita yang harus kita jawab. Baik, tadi Pak Nur ada pertanyaan, lalu kemudian pertanyaan itu ditujukan kepada Kepala Dinas PU. Ya, meskipun tidak dalam narasumber kita,
pertanyaannya ditujukan kepada Pak Iskandar, Kepala Dinas PU. Saya persilakan untuk ditanggapi Pak Iskandar tentang pertanyaannya Pak Nur tadi terkait dengan jasa konstruksi, karena itu bagian dari putaran ekonomi yang cukup besar yang menciptakan multiplier effect. Silakan Pak Kadis. Oke, terima kasih Pak Iksan selaku moderator. Assalamualaikum Pak Muhammad Nur. Waalaikumsalam, Pak. Jadi begini, sebelum menjawab pertanyaannya mengenai kaitannya dengan jasa konstruksi tadi, saya hanya beberapa memberikan pandangan. Yang pertama, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus mempertahankan hidup, dalam posisi mempertahankan hidup. Sedangkan untuk melanjutkan kehidupan, sekarang ini kita dibatasi. Posisi menjadi kebijakan pemerintah pada zona bukan merah. Seperti di Makassar sekarang ini zona merah, dan lusa sudah diberlakukan PSBB. Sebelumnya adalah PSBK, yaitu tingkat-tingkat kecamatan. Nah, persoalannya sekarang ini adalah di Kota Palu. Bukan berarti pemerintah kota tidak melakukan sesuatu. Sebenarnya setiap saat di posko induk itu di kantor wali kota atau di Batu Lemo, setiap saat ya membahas mengenai bagaimana melindungi masyarakat. Nah, dalam rangka melindungi masyarakat ini dari pandemi COVID ini, maka oleh pemerintah yang pertama dilakukan adalah pencegahan. Kemudian yang kedua adalah penanganan atau perawatan. Nah, ini yang dilakukan sekarang ini. Nah, persoalannya adalah yang apa disampaikan Pak Muhammad Nur tadi, ya, apakah memang jasa konstruksi ini akibat COVID ini akan cerah juga di tahun 2020. Yang pasti adalah kalau COVID ini terus-menerus seperti ini, tanpa kita atasi, tanpa ada kesadaran dari masyarakat untuk mengatasinya, sesuai dengan apa yang dicanangkan atau apa yang diinstruksikan oleh pemerintah adalah pertama adalah social distancing, kemudian yang kedua adalah physical distancing, maka yakinlah sektor jasa konstruksi ini tidak akan cerah. Makanya itu menjadi yang sekarang saat ini, ya, saat ini. Yang pertama, bahwa sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Kementerian. Oh, Pak Iskandar, suaranya putus-putus, Pak. Oh, putus-putus ya. Ya, dalam rangka mengatasi atau dalam rangka untuk pengendalian mewabah oleh pemerintah akan melakukan pergeseran yang kurang lebih 50%, minimal 50% dari anggaran jasa konstruksi itu di sektor jasa konstruksi itu akan dialokasikan sebagai persediaan ke depan bila mana Kota Palu ini masuk dalam kategori zona merah, sehingga akan diberlakukan antisipasi minimal 50%, jadi modal. Suaranya Pak Iskandar. Suaranya Pak Iskandar hilang-hilang, Pak. Mohon maaf, Pak. Iya. 5 kata hilang rugi kita orang Pak Iskandar. Sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana? Setuju ya. Bagus. Bagus.
Ini memang Diulang. saya di Nunu ini, saya di pinggir sungai. Terlalu banyak sarang walet di sini. Jadi gini. Tapi dia Sinyalnya timbul tenggelam. ini kalau kontraktor boleh mukanya pakai silang stres. Lanjut Pak. Jadi gini, jadi begini, sesuai dengan berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Keuangan Mendagri bahwa beberapa belanja modal maupun DAU dan seterusnya, ya belanja kepegawaian dan seterusnya itu dilakukan pergeseran kurang lebih minimal 50% yang dicadangkan untuk sebagai persediaan bila mana nanti COVID ini di Kota Palu seperti di apa yang kita lihat di DKI Jakarta, kemudian Kota Makassar yang masuk dalam zona merah. Nah, harapan itu tetap ada di jasa konstruksi, yaitu kurang lebih 50%. Karena dari 230 miliar yang dianggarkan tahun 2020 ini, di belanja modal untuk di PU itu akan dikurangi menjadi 50%. Jadi menjadi 50%, 50%-nya itu sebagai persediaan untuk menjaga bila mana ini atau Kota Palu itu masuk di zona merah. Karena kebutuhan yang besar itu adalah seperti disampaikan oleh Kadis Perindak tadi adalah kebutuhan kaitannya dengan perlindungan masyarakat, khususnya masyarakat yang masuk dalam kategori berpendapatan rendah. Berpendapatan rendah itu contoh adalah tukang, kemudian buruh dan seterusnya untuk di jasa konstruksi, yaitu untuk menyiapkan kepada mereka logistik selama masa, katakan masa kalau nantinya diberlakukan PSBB. Seperti itu. Di masa-masa sekarang juga oleh pemerintah kota menyiapkan juga yang kaitannya dengan kaitannya perlindungan masyarakat melalui dinas sosial maupun dinas-dinas terkait lainnya. Saya kira itu yang kaitannya dengan jasa konstruksi. Jadi pada Muhammad Nur, saya kira kita tetap optimis, ya bila mana, ya kita tetap optimis bila mana kita ya bahu membahu bagaimana penyebaran COVID ini benar-benar terputus dengan melakukan social distancing dan maupun physical distancing. Untuk itu harapan kita ya ke depan jasa konstruksi ini bisa cerah. Kemudian saran saya kaitannya dengan UMKM, ya. Suaranya hilang lagi, Pak. Ya. Suaranya ya. Ya. Kenapa kita tidak bekerja sama? Hanya lapak online cukup banyak. Kita tidak tahu apakah ini terdata di UMKM atau tidak, atau terdata di hanya asosiasi lain. Salah satu contoh adalah halo. Ya. Sebagai contoh ya, Kopi itu, kemudian Kopi Kiran, kemudian apalagi ada yang di sana yang cukup penjualannya cukup tinggi, dan mereka ini ya yang mendominasi penjualan melalui online. Nah, produk-produk yang UMKM itu ya ini bisa bekerja sama dengan mereka, difasilitasi oleh Perindak atau UMKM. Kalau ini dilakukan, kalau membuat suatu sistem lah, jadi sedangkan kita dalam keadaan darurat ini untuk ya UMKM ini, karena pelaku UMKM. Suaranya lagi, Pak. Ya. Lanjut. Ya. Jadi intinya begini, saran saya. Singkat, Pak. Ya. Bisa bekerja sama dengan lapak-lapak online. Ya, jenis
menu perlu lagi membuat sistem, misalnya di Halo. yang lain. Baik, Pak Iskandar, soalnya putus-putus. Poinnya sudah poin tentang UMKM tadi, masalah fasilitas di lapak-lapak tadi. Nanti akan kita respon lagi. Dinda. Untuk yang lain. Ya. Dinda Ihsan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Ya. Dinda Ihsan jam 11 ya. Ya, kita sekitar 15 menit lagi. Moderator, biar sedikit moderator, ada penting moderator. Ada satu pertanyaan dulu penting ini. Ya. Masalah besar di Kota Palu ini, Pak. Ya, 1 menit, 2 menit. Iya, ini masalah besar ini. Baik. Jadi ini informasi Kadis Perindankop. Ini juga pertanyaan ini. Perlu kita ketahui, sudah 3 sampai 5 tahun ini pedagang online dalam rangka memasarkan produknya itu menggunakan informasi Kota Palu atau IKM. Nah, mereka ini dalam rangka memasarkan dia punya produk, Pak, itu dipungut biaya 50.000 per bulan oleh yang punya lapak, ya kan? Sementara sepengetahuan saya yang punya lapak itu pribadi, dia tidak terdaftar. Nah, apakah mereka sudah daftar, Pak? Sehingga mereka itu enak-enak saja memungut biaya yang persentasenya itu cukup tinggi, Pak. Bayangkan kalau ada penjual online itu di Kota Palu ini ada 1.000 orang, Pak, kali 50.000 satu bulan, itu puluhan juta mereka dapat satu bulan, Pak. Tapi apakah itu sudah terlapor ke pemerintah daerah atau belum? Nah, ini yang harus cepat-cepat diantisipasi oleh pemerintah Kota Palu ini. Terima kasih. Baik, langsung ditanggapi Pak Kadis. Pak Samsul. Singkat-singkat saja, Pak. Baik, makasih Pak Ihsan. Ini teman kita Faisal Khan ini memang bukan main. Ya, memang untuk lapak-lapak yang online itu memang mereka sendiri kan menggunakan domain. Domain itu harus sewa memang. Itu harus sewa, tapi untuk besarannya izinnya biasanya izin melalui Kominfo penggunaan itu. Nah, ini yang sementara kita coba lacak. Sebenarnya kalau teman-teman sudah melakukan hal seperti ini, kami akan tindak lanjuti untuk dengan Kominfo, apakah memang domain itu menggunakan dari Kominfo atau dia sewa langsung terhadap penyedia domain. Ini harus kita lakukan atau penyedia daripada aplikasi. Saya kira itu aja, nanti kita coba lacak, Pak. Pak Samsul, sedikit Pak Samsul. Ya. Pak Samsul, begini Pak Samsul. Kadin ini Kamar Dagang dan Industri, Pak. Ya toh. Jujur saja, Pak, sudah bertahun-tahun, saya ini sudah 10 tahun, 15 tahun di Kadin. Belum pernah satu regulasi yang dibuat kesepakatan itu dengan Kadin dalam hal Ikatan UKM Kota Palu. Ya kan? Saya ini, Pak, dari zaman Pak Cudi sudah berjuang untuk ekonomi kreatif di Kota Palu. Iya kan? Nah, bahkan untuk KTA Kota Kadin saja itu belum dilakukan di dinas di Pemda Kota Palu. Usul saya begini, Pak. Bisa tidak Kadin ini diberikan kepercayaan oleh pemerintah Kota Palu buat lapak atau aplikasi khusus untuk menjual, membantu masyarakat penjual dan pembeli untuk kebutuhan pokok ini, dengan ada yang rencananya akan diberikan subsidi 25% oleh Kementerian Koperasi, sehingga Kadin bisa mengelola siapa saja yang mendapatkan subsidi itu. Jangan sampai subsidi itu tidak pada tempatnya yang benar, Pak. Nah, ini kami ingin juga bersinergi nih. Kebetulan kami, mudah-mudahan kami diberi kesempatan. Terima kasih. Saya langsung aja ya, Pak Faisal. Memang kalau untuk IKM, kami silakan. Sudah nunggu lama. Janji-janji terus teman-teman Kadin ke kantor, saya tunggu-tunggu tidak pernah datang. Ternyata Pak Faisalnya nggak pernah datang ini. Oke. Ya, lama memang Faisal itu. Poinnya yang kedua, untuk UMKM itu nanti biar Pak Tio, Pak Faisal ya. Poinnya ya. Yang jelas saya tunggu teman-teman. Ruang saya terbuka. Saya siap untuk berdiskusi dengan teman-teman Kadin untuk aplikasi apapun. Kita coba untuk membantu daripada keluarga kita yang terdampak dengan COVID maupun bencana. Saya kira itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. 1 minggu ke depan ini paling lambat, Pak. Saya ke ruangannya Bapak. Saya serius ini. Terima kasih. Besok. Oke. Saya ya mungkin nambahin, Pak.
Ya katanya Pak Faisal yang diskon itu, saya yakin saya juga selalu komunikasi kebetulan dengan Kadin, selalu dengan Pak Rizky yang bidang koperasi dan UMM. Setiap nanti regulasi baru keluar, khususnya juknisnya ini keluar, saya yakin kami akan diskusikan dengan Pak Rizky di bidang UMKM dan koperasi. Saya selalu dengan Kadin, Pak. Nanti pasti gitu. Termasuk warung online juga sudah saya diskusikan. Ya. Poinnya sudah ketemu. Kalau nanti Kadin secara kelembagaan juga akan memikirkan itu secara internal, kemudian mendiskusikan ini kepada baik Pak Seti pun Pak Samsul tadi. Ada penanya, saya ingin sapa lewat chatting ini. Pak Ibu Nina Yusnita Yamin, pertanyaannya ke Kepala OJK. Cuman tadi lewat chat pribadi, Pak Gamal izin untuk melakukan video conference ke OJK Pusat sehingga dia tidak bersama kita lagi pada malam hari ini. Dan ada juga pertanyaan dari Pak Kulton terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terkait dengan nilai fantastis secara akumulasi sekitar 600.000 per kepala. Ini untuk pang ekonomi, kemudian ke dunia usaha terpukul karena daya belinya menurun, pembatasan sosial, dan seterusnya. Apakah pertanyaannya gini, apakah kebijakan itu juga berlaku di Kota Palu? Sudah sejauh mana tindak lanjutnya dilakukan oleh pemerintah daerah? Nah, sekali lagi kita kembali ke tema bahwa antisipasi langkah penyelamatan pelaku usaha di Kota Palu terhadap dampak COVID. Saya persilakan untuk sesi terakhir ini kepada Pak Setio lagi sama Pak Kadis Koperasi untuk merespon mungkin 3 menit saja karena waktu kita sudah hampir jam 11. Kita akan mengarah ke closing statement setelah ini. Saya persilakan Pak Setio. Iya, Pak. Mungkin saya nanggapin yang 600.000 ini. Ini 600.000 ini adalah satu paket, Pak. Jadi satu paket dengan kartu prakerja. 600.000 itu dikalikan 4 bulan. Ya. Terus itu kan 3,5 juta kalau nggak salah totalnya itu. Sisanya yang 1 juta itu ada untuk biaya pelatihan apa yang diminati. Jadi pada online sudah masuk dan sudah terdata, nanti akan dapat dihubungi via HP itu nomor kartu prakerjanya. Nah, itu bisa nanti pengambilannya saya yakin yang selama ini memang yang menjadi leading sektornya khusus kartu prakerja ini adalah kantor pos. Saya yakin mungkin nanti akan ke kantor pos, diarahkan ke arah itu. Sehingga, nanti untuk di Kota Palu Sulawesi Tengah ya Pak Setio? Semua Pak, semua nasional itu Pak. Baik. Ya. Terima kasih responnya. Kita ke sesi akhir, yaitu teman saya mungkin tadi Pak Gamal sudah live karena ikut dikon dengan kantor pusat OJK. Saya persilakan dulu ke Kepala Dinas Perdagangan untuk closing statement. 3 menit saja Pak waktunya dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Iksan. Closing statement, saya berharap pada masyarakat terkait dengan ini. Seperti yang disampaikan Pak Ridwan, triple helix, permasalahan terbesar sebenarnya adalah supaya daya beli naik, sebenarnya terkait dengan promosi kesehatan pada masyarakat dalam menghadapi corona. Saat ini masyarakat itu panik Pak sebenarnya, panik dengan corona ini. Seandainya tidak terlalu panik dengan corona, insya Allah solusi-solusi bisa kita hadapi. Harapan saya sebenarnya, ayo kita sama-sama memberikan pembelajaran pada masyarakat tentang virus corona ini. Ya. Yang jadi masalah adalah virusnya ini saat ini, karena virus ini hanya bisa kita hadapi dengan imun, insya Allah seperti itu dari yang saya baca. Saya berharap dari UNTAD juga bisa bergerak bersama-sama dengan kami untuk mengatasi selain daripada solusi-solusi yang sementara kita carikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat saat ini. Saya kira itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Samsul. Kita lanjut ke Pak Setio. Adakah mungkin rencana pemerintah sebagai closing statement terhadap pembuatan Pokja atau tim kerja
secara sinergi bisa jadi melibatkan Kadin, pelaku UKM terhadap dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kota terkait dengan antisipasi penyelamatan pelaku UMKM tadi. Iya, ini Pak. Jadi yang pertama mungkin saya sependapat dengan apa yang mungkin Pak Samsul sampaikan. Permasalahannya adalah semakin cepat, semakin kesadaran masyarakat untuk bisa mari sama-sama kita menanggulangi atau mematuhi aturan kaitannya dengan bagaimana dengan dampak dari virus ini sehingga permasalahan ini bisa segera diselesaikan. Semakin cepat penanganan semakin bagus. Terus kemudian yang kedua adalah memang kami coba memikirkan, karena kami memang ada salah satu yang dipercaya untuk kaitannya tadi triple helix yang Pak Samsul sampaikan, ada programnya di tempatnya Pak Samsul, ada programnya di tempatnya kami. Nah, yang khusus di tempatnya kami nanti kami coba lebih ke arah apa usaha yang mungkin baru tadi Pak Dokter sampaikan, baru pasar baru, produk baru yang bisa menampung pelaku usaha, bisa menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga ini yang bisa kita dorong lebih cepat. Saya yakin Pak Wali Kota juga akan mendukung ke arah itu. Salah satu yang menjadi gambaran kami adalah kopra putih. Ini kopra putih ini bisa diproduksi secara rumah tangga. Permintaan sekarang secara di Timur Tengah itu sudah 1.500 ton per bulan. Perlu ada gerakan bersama. Ini yang coba kami nanti akan informasi. Kami juga sudah diskusi dengan pihak perusahaan. Kami sudah diskusi itu pemberdayaan ini banyak, hampir 1.000 bisa diberdayakan dengan untuk minimal lah ada 100.000 paling bisa digerakkan. Ini menjadi itu karena satu poin untuk bisa mempercepat itu. Ya, berarti ini adalah peluang baru setelah peluang baru. Ya. Terima kasih Pak Setio. Saya beri waktu closing statement 2 menit kepada Pak Profesor Ridwan. Saya silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak banyak Pak. Saya hanya ini tadi ada 2 kepala dinas tadi yang berikan beberapa statement. Saya belum melihat adanya mencarikan pasar baru di Antapul yang saya lihat di belum ada. Ini dalam rangka mendaya beli masyarakat terutama. Ya. Itu saja Pak. Artinya apa tadi? Market ya, membuka pasar baru antar pulau. Barangkali nanti itu akan dipikirkan oleh kepala dinas kita. Saya lanjut ke Ketua Kadin, Pak Insinyur Gufron Ahmad untuk closing statement. Baik, terima kasih Dinda Ihsan. Saya atas nama Ketua Kadin Kota Palu mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada para narasumber, Pak Prof. Ridwan dari Universitas Tadulako, Pak Kadis Koperasi dan UMKM, Pak Setio, Pak Kadis Perdagangan, Perindustrian dan Perdagangan, Pak Samsul, termasuk terkhusus tadi Pak Gamal Abdul Kahar dari OJK, terus dari Puskut, Pak Adil, dan terkhusus lagi Pak Iskandar yang bergabung ikut sebagai partisipan pada diskusi hari ini. Saya sedikit menyampaikan sama Pak Iskandar, insya Allah mungkin minggu depan ini kita lebih fokus diskusinya dengan para pelaku usaha jasa konstruksi Pak. Kami dari Kadin ingin memfasilitasi itu karena dari beberapa semua asosiasi nanti kita akan ajak untuk diskusi khusus terkait dengan jasa konstruksi khususnya di Kota Palu. Terus bagaimana kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini? Saya secara pribadi hanya bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk bisa menyelesaikan semua persoalan. Jadi kerjasama dibutuhkan itu dalam artian saling membantu, baku bantu antara pemerintah dengan masyarakat,
pemerintah dengan pengusaha, pengusaha dengan pengusaha, dan terkhusus lagi masyarakat dengan masyarakat. Saya kira hal itu yang lebih penting untuk mengatasi persoalan sekarang, karena kondisi ini seluruh dunia merasakan itu. Bagaimana kita saling memperkuat, terutama kepada para pengusaha yang ada di Kota Palu, untuk tetap survive, tetap bagaimana berupaya untuk bisa tetap bertahan dalam kondisi sekarang. Jadi sekali lagi atas nama Kadin mengucapkan terima kasih. Insya Allah mungkin nanti sertifikatnya dikirim online juga Pak, karena ini tidak ada penyerahan secara fisik. Jadi insya Allah ucapan terima kasih juga nanti dari Kadin kita akan kirimkan secara online ke semua narasumber dan semua peserta juga demikian. Kami akan lakukan pengiriman secara online. Terima kasih Dinda Ihsan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Pak Rahli ya, 2 menit Pak Rahli, closing statement ya. Jadi satu hal yang kami perlu sarankan untuk pemerintah harus wajib mengucurkan dana stimulus untuk pelaku usaha UMKM, pelaku usaha khususnya UMKM. Dan pemerintah juga harus memikirkan masyarakat yang terpapar oleh COVID-19 ini. Jadi kedua lini ini saling bersinergi. Kalau pelaku usahanya diberikan modal untuk berusaha dan masyarakatnya diberikan BLT, bantuan langsung tunai, maka daya beli masyarakat tadi pasti akan meningkat dan imbasnya kepada pelaku usaha dan UMKM. Dan kami berharap kepada pemerintah, terutama kedua kadis ya yang sempat hadir di ini, saya kira kedua dinas ini memiliki data tentang masyarakat mana yang perlu kita berikan bantuan langsung tunai dan UMKM mana yang perlu kita berikan dana stimulus, sehingga roda perekonomian kita di khususnya di Kota Palu ini bisa tetap eksis dan bertahan. Saya kira itu saja saran dari saya selaku pelaku usaha di bidang koperasi. Saya tegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan dana stimulus kepada UMKM dan pemerintah mengucurkan uang langsung masyarakat supaya usaha tetap berjalan dan daya beli masyarakat tetap ada. Saya kira itu yang sempat kami sarankan. Terima kasih kepada moderator dan penyelenggara untuk melibatkan kami sebagai salah satu narasumber dalam dialog pada malam hari ini. Saya dari Atama Puskut dan titip salam dari Pak Ketua Puskut Sulteng. Sampaikan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ihsan? Mbak Monet kontrol. Kayaknya Ihsan keluar itu dari ya. Bagaimana moderator keluar? Mungkin putus. Oh, baik, wakili saja. Ya, langsung diwakili saja. Faisal. Oke, baik. Kebetulan saya wakil ketua satu dari organisasi di Kadin. Nah, Pak Ihsan sebagai moderator. Sudah ulang ya? Sudah. Sudah ulang. Sudah ulang. Oh ya, silakan Pak Ihsan, kembali ulang net control. Pak Ihsan. Ya, saya persilakan ke Akmal Rohadi untuk closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda moderator Pak Ihsan. Saya ingin menyampaikan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan. Kemudian ada Kak Gufran sebagai Ketua Kadin memberikan kesempatan saya untuk memberikan anak gunung. Terima kasih juga buat Pak Prof Ridwan. Terima kasih juga buat Pak Kadis Pak Setio. Terima kasih juga buat Pak Samsul.
dan semua narasumber, Kanda Rohli dan semua narasumber yang sempat hadir dan teman-teman pelaku yang sempat hadir. Terima kasih atas diskusi ini. Harapan besar saya adalah bagaimana diskusi ini tadi bisa menjadi pertimbangan besar pemerintah maupun pemegang kebijakan untuk dilaksanakan. Itu saja yang saya ingin sampaikan, Kanda. Semoga diskusi ini bermanfaat buat kita semua dan semoga kita semua selalu sehat dan terhindar dari yang namanya corona. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.